Alhamdulillah wa syukru lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Quran surat Al-Qasas ayat 48 sampai 50 di sini ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma ja'ahumul haqq min indina qalu laula utiya mithla ma utiya Musa awalam yakfuru bima utiya Musa min qabl qalu sihrani tadahara wa qalu inna bikullin kafirun. Qul fa'tu bi kitabim min indillah wa ahda minhuma attabi'hu in kuntum shadiqin. Maka tatkala datang kepada mereka kebenaran dari sisi kami, mereka berkata, mengapakah tidak diberikan kepadanya, kepada Muhammad, seperti yang telah diberikan kepada Musa dahulu? Dan bukankah mereka itu telah ingkar juga kepada apa yang diberikan kepada Musa dahulu? Mereka dahulu telah berkata, Musa dan Harun adalah dua ahli sihir yang membantu. Dan mereka juga berkata, sesungguhnya kami tidak mempercayai masing-masing mereka itu. Katakanlah, datangkanlah olehmu sebuah kitab dari sisi Allah yang kitab itu lebih dapat memberi petunjuk daripada keduanya, Taurat dan Al-Quran. Niscaya aku mengikutinya jika kamu sungguh orang-orang yang benar. Inilah alasan orang-orang Yahudi ketika datang Quran dan disampaikan kepada mereka, mereka mengatakan, kenapa tidak didatangkan seperti kitab Taurat? Kalaulah yang didatangkan itu kitab Taurat, seperti itu apakah mereka akan beriman? Bukankah sebelumnya pun mereka kufur? Jadi ini hanya alasan saja, tidak mau beriman. Bukankah sebelumnya pun mereka menuduh Musa dan Harun adalah dua ahli sihir yang saling membantu? Lalu tanggapan terhadap Quran seperti itu. Katakanlah kepada mereka, apakah ada yang lebih dari Al-Quran? Kalau ada, kami siap untuk beriman. Begitu. Inilah kelakuan orang Yahudi itu. Al-Quran diturunkan oleh Allah lebih lengkap, menyeluruh, dan berlaku sampai hari kiamat. Al-Quran petunjuk bagi seluruh manusia, sedangkan Taurat, Injil yang sebelumnya itu hanya untuk sekelompok, untuk satu kaum. Saya pernah menyampaikan, ketika Quran turun, maka selesailah keberlakuan syariat yang terdahulu yang ada dalam Taurat
dan Injil dan lainnya. Selesai sudah. Yang berlaku adalah syariat yang ada dalam Al-Quran. Baik syariat yang mencakup urusan akidah, ibadah, dan muamalah. Quran telah mensyariatkan saum Ramadan setahun sekali pada bulan Ramadan. Itu tidak ada di kitab sebelumnya. Saum sebulan di bulan Ramadan itu dengan segala aturannya. Dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau diutus untuk semua manusia dari sejak beliau diutus sampai hari kiamat. Sedangkan nabi-nabi lain sebelumnya diutus untuk kaumnya masing-masing. Karena itu keuswahan, keteladanan Rasul yang terdahulu selesai semenjak Rasulullah diutus. Sampai sekarang masih ada yang berpegang kepada Taurat. Sampai sekarang masih ada yang tetap mengaku beruswah kepada Musa, kepada Isa. Kepada Al-Quran tidak, kepada Nabi Muhammad tidak, maka dinyatakan kafir min ahlil kitab. Seperti dalam Quran surat Al-Bayyinah, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Tidak akan lepas orang-orang kafir dari ahli kitab dan musyrikin, sehingga datang penjelasan kepada mereka. Ada sebagian yang iman dari kalangan ahli kitab ini sedikit ya, tetapi dari musyrikin ini yang terbanyak, yang menjadi sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh Allah disuruh agar mereka mendatangkan kitab jika ada yang lebih dari apa yang Allah turunkan. Tidak ada. Perintah ini maknanya litahqir, menunjukkan kelemahan manusia. Tidak akan ada. Sok atuh jieun, nah gitu. Karena itu tidak ada jalan lain, tidak ada kata lain kecuali iman kepada Al-Quran. Jika tidak mengijabah kepada Muhammad, sebenarnya bukan mengikuti Taurat yang dulu, bukan. Bukan mengikuti Injil, bukan mengikuti agama, tapi pada dasarnya adalah annama yattabi'una ahwa'ahum. Tiada lain mereka mengikuti hawa nafsu. Waman adallu mimman ittaba hawahu. Dan siapakah yang lebih sesat dari orang yang mengikuti hawa nafsunya bighairi huda minallah, tanpa petunjuk dari Allah. Nah, di sini banyak orang yang mempertuhankan hawa nafsu. Ketika mempertuhankan hawa nafsu, ia tidak mau diatur. Kalau hawa nafsu mah cenderung kepada kebatilan. Jadi kufur itu dari hawa nafsu. Tidak mau beriman.
Musyrik itu dari hawa nafsu. Ketika orang mengikuti hawa nafsu, maka cenderung kepada kebatilan, kemusyrikan. Genah pan ari musyrik mah. Ibadah kasaha wae, waktuna iraha wae kumaha maranehna, carana kumaha maranehna, itu lebih enak ketimbang tauhid hanya kepada Allah, ibadah diatur oleh Allah, caranya ditetapkan oleh Allah. Itu bedanya. Tetapi mereka lupa siapa yang akan memberi pahala. Satu itu. Kedua, seringkali lupa kepada siapa mereka akan kembali itu. Inilah yang perlu dijelaskan oleh Quran itu. Mengingatkan mereka. Kedua, mengikuti hawa nafsu itu cenderung keluar dari kebenaran dalam ibadah. Nanti ibadah itu bukan diukur oleh dalil benarnya itu, tapi genah ente, rame ente, ya gitu aja ukurannya. Piraku salah dasar area, nah itu aja. Ya. Kemudian dalam muamalah cenderung keluar dari keadilan. Inilah akibat tina mengikuti hawa nafsu itu. Jadi ibadah akidah cenderung kepada kafir, syirik, nifak, fasik. Itu cenderungnya hawa nafsu. Karena itu Allah berulang kali mengingatkan jangan mengikuti hawa nafsu. Itu akan menyesatkan kamu, merugikan kamu. Ya, satu. Dua, dalam ibadah cenderung kalau tidak tasahul, ta'amuk, takalub, itu. Tasahul itu menganggap ringan. Keun bae asal daek we. Mensolatkeun bae asal migawe we. Itu cenderungnya dari hawa nafsu. Kudaek oge lumayan, no gitu pan. Aya salat lumayan pan. Ya, itu namanya tasahul. Di dalam ibadah kecenderungan hawa nafsu itu tasahul. Tasahul teh menganggap enteng. Tidak ada ketertiban dalam ibadah. Saya perhatikan kalau bepergian di perjalanan sholat ini menirupa-rupa. Takbiratul ihram angkat leungeun rupa-rupa. Eta dina sujud we rupa-rupa. Sangeunahna we jigana teh jadi pikiran teh kudaekna ge lumayan kitu jiga nama. Inilah gambarannya. Kalau lagi semangat ta'amuk lagi. Ta'amuk itu keluar dari batas. Itu sudah dari hawa nafsu. 33 kali maca subhanallah gede ganjaranana komo mun tambah 0. Nah gitu. Jadi 300 tambah di nolna 3.000 tuluy we ngadekluk gitu didinya. Perasaannya hebat, perasaannya dapat padilah, perasaannya lebih bagus, tapi bukan dalil. Ini yang dikhawatirkan itu. Kalau sudah mengikuti hawa nafsu. Ahlus syahwat. Kadang-kadang ilmu pengetahuan hanya dijadikan alat untuk kepuasan hawa nafsu. Dalam ibadah pun masuk. Sekarang kan kita lihat sendiri di media sosial. Banyaknya rekayasa. Tazyin. Ada rekayasa-rekayasa dalam ibadah sehingga kelihatannya
halus merenah cek maranehna itu, bukan cek dalil. Ya. Yang ketiga, apabila mengikuti hawa nafsu cenderung takalub. Takalub itu memaksakan, merusak citra syariat. Rasulullah sudah dijamin surganya, diampuni dosa-dosanya, tapi getol ibadahnya. Sementara kita belum tentu diampuni dosa, belum tentu ke surga. Kalau begitu kita harus lebih getol. Nah itu. Yang seorang mengatakan saya akan sholat malam terus-terusan tidak akan tidur. Ini merusak citra syariat. Ada hak yang tidak dipenuhi. Jasad itu hak diistirahatkan, mata hak diistirahatkan, telinga ada hak diistirahatkan. Ini tidak benar. Yang seorang lagi mengatakan saya akan puasa saum terus menerus tidak akan berbuka. Ini juga ada kedoliman. Hak jasad mesti diberi makan dan minum. Pernah ada yang pingsan tengah hari bulan Ramadan. Lalu ditanyakan kenapa pingsan? Tidak makan dari kemarin. Kenapa tidak makan dari kemarin? Waktu buka ketiduran. Yo lecek pikiran ya, lain dalil. Lamun waktu buka ketiduran, wayahna teu meunang dahar nginum nepi ka isuk deui. Jadi tidak sahur. Inilah hawa nafsu itu. Datanglah teguran dari Allah. Kamu telah mengkhianati diri-diri kamu. Ketika maghrib silakan makan minum bercampur, tidak ada aturan ketiduran atau tidak. Pokoknya dari waktu maghrib sampai terbit fajar silakan. Muncul lagi pikiran. Bulan Ramadan mah teu meunang campur jeung pamajikan, da bulan suci. Sebulan mencamplang teu. Ini juga ada hak yang tidak dipenuhi, ditegur oleh Allah. Silahkan dari maghrib sampai fajar makan minum bercampur, silahkan. Kumacna lamun kaburangan mandina sah saumnya jalan terus. Kalau kaburangan mandina kabur adzan subuh can mani janabat silahkan. Ngan lamun kaburangan campurna tah itu meunang. Ari geus mepet waktuna mah cik atulah. Meni maksakeun. Iya. Nah itu kalau masuk fajar masih bercampur itu kan harus digantinya dengan puasa 2 bulan terus menerus. Iya. Iya. Ini sabulan geus cenah sidik geus kaganggu. Merdekakeun nambah saya teu boga deh. Beri makan 60 miskin, teu boga deh. Nabi ambil makanan bagikeun gitu. Kasa ka numpang miskinna mun abdi cenah dahar mah. Kacida pisan. Kalau dari maghrib sampai fajar silahkan bebas. Tapi kalau siang tidak boleh. Aya aki-aki nanyakeun kenging abdi nyumpun bojo ti beurang. Cek Nabi teh pek wae cenah. Yang tidak boleh itu kan campur. Pek wae cenah tuh. Meureunnan beda ti tinggalian teh. Di bulan Ramadan jeung di luar Ramadan beda. Aya budak ngora nanyakeun kenging abdi nyumpun bojo teu meunang cek Nabi teh. Bukan berarti Nabi tidak istiqomah dalam hukum, tapi ada sadud dari ari aki-aki memeureun moal kalepasan gitu teh. Budak ngora pan hariwan. Nah begitu. Ya. Ada yang berangkat haji, pulang ngobrol.
ke sekolah taki-aki jeung pamajikan jeung nini ngobrol ustad aduh cenah eta di haromanya ajaibna nah jeung Abah si nini menika jiga putri we cenah meureun geus heubeun teu nepi ka jiga putri we cenah eta cing sabalik ka dieu wah nini deui we ya. Nah itulah kecenderungan dalam ibadah keluar dari batas. Ada ta'amuk, kalau tidak ta'amuk tasahul lagi, menganggap enteng, asal daik. Yang ketiga ada takaluk, kadang ketika semangat memaksakan diri di luar kemampuan, itu merusak citra syariat. Bagi kita tiada lain, sami'na wa ata'na. Quran itu benar. Allah itu maha benar. Tidak ada kesalahan dalam Quran sedikit pun. Tidak ada kekeliruan dalam Quran sedikit pun. Seayat pun. Ya 300 yang tadi hapus. Kan kecil. Yang lain orang Islam ini nyahoanan pipiluan cicing itu di luar. Ini yang ngomong gitu rata-rata di luar rek naon. Ini kan urusan di dalam. Riwuh pisan. Ada juga yang menggugat ayat yang tidak boleh memilih kafir jadi pemimpin. Iya mah urusan di jero. Nah berpiluan ting itu. Ini ngomong tadi luar derek naon maksudna. Kelihatan sekali nih ya. Karena itu hendaklah tetap berpegang kepada Al-Quran dalam pelaksanaan ibadah, saum, jangan keluar dari Quran dan Sunnah. Kalau Bapak Ibu melaksanakan amal tidak ada dalam Quran dan Sunnah, mau minta ganjaran ke Allah teh era, gitu aja. Ari make amal anu lain ti Allah, ari minta ganjaran ke Allah di, jeung dioperkeun di, ieu ge cantang teu meunang. Jeung dikirimkeun, pan ieu ge cantang teu meunang, Pak. Suparupa wae. Wa man adallu, siapa yang lebih sesat, mimanit taba hawahu, daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya, itu akan lebih sesat dalam keduniaan. Apabila mengikuti hawa nafsu, satu takabur, itu dari hawa nafsu. Sedangkan takabur itu buruk sekali. Manusia itu lemah, kecil, lalu merasa besar. Kan salah tete. Makanya Allah benci sekali kepada yang takabur. Bagi yang takabur Allah tutup pintu barokah. Kedua, tidak akan diterima amal baik sebagai amal soleh. Amal baiknya tidak akan diterima sebagai amal soleh. Yang ketiga, jika berdoa tidak akan diijabah. Dan yang keempat, ketika mati ruhnya tidak akan disambut dengan baik. Itu satu dari takabur. Kemudian yang kedua, dalam keduniaan, dari hawa nafsu itu lahir hirsun, suhun. Hirsun itu rakus terhadap dunia. Itu kan salah. Sampai ada yang ngomong tapi nggak tahu benar tidaknya. Di urang teh pan produksi minyak kelapa teh luar biasa. Di mana-mana di itu sawit. Tuluy cenah ayeuna make jeung langka teu kaharti. Teu naon hesena diseupan we. Tuluy dipraktekkeun eta teh PY diseup eta dikulub. Separupa teh aduh ampun. Ya. Itu lahir dari hirsun. Iya. Tidak lagi melihat salah atau benar. Dari hawa nafsu itu melahirkan suhun,
Ada bukhlun, ada suhun. Bahil. Bahil itu tidak mau memberi, tapi tidak ada pikiran mau merusak orang lain. Salah juga bahil. Suhun melebih, tidak mau memberi dan juga ada pikiran mau merusak yang lain. Batur mah ulah kudu kuring gitu. Aya nu kawin ngomong lain meni geulis kitunya, aduh lebar daikeun ka si eta. Aku duka kuring kabeh. Ibu-ibu gitu loh meni kasepnya lebar daikeun ka si eta gitu pikiran. Ulah we batur teh. Iya. Kemudian juga dari hawa nafsu cenderung kepada kepuasan, bukan kebenaran. Cenderung kepada kebebasan, bukan kemaslahatan. Makanya hancur hidup ini. Kemudian juga akibatnya ketika orang rakus pasti ada bohong. Ketika bahil pasti ada bohong. Ketika takabur pasti ada bohong. Sedangkan bohong adalah sumber kerusakan. Bohong teh. Nah, karena itu bulan Ramadan belajar menahan diri. Ya, tidak mengikuti hawa nafsu. Tawadu. Kada jeung tengah poe lapar rek takabur kumaha leuleus. Kemudian ada tidak rakus kan menahan diri, makan juga jangankan yang haram, yang halal bukan waktunya tidak. Menyampaikan bahwa bulan Ramadan, saum Ramadan meningkatkan kehormatan kaum muslimin. Yang kehormatan hidup lahir dari keteraturan. Dan keteraturan itu lahir dari menahan diri. Ini yang kita rasakan semuanya kan. Ketika tidak menahan diri, hidup jadi tidak teratur. Jika tidak teratur, rusak kehormatan hidup. Inilah yang perlu kita perhatikan sekarang. Saya di jalan kadang-kadang lihat gitu ada kesombongan dengan motor gedenya. Ada juga yang mobil terpaksa pakai pengawalan polisi karena banyak uang. Sementara supir angkot ngadaguan we macet. Badi didaguan ke kulawargana keur meuli beas. Tapi ini dengan enaknya begitu. Tolonglah pikirkan itu. Tolong jaga perasaan, bukan tidak boleh. Tetapi jangan sengaja menimbulkan perasaan kecemburuan. Silahkan tertiblah, hargai yang lain. Nah itu ya. Jadi dalam surat Al-Qasas ini pertama pelajarannya, janganlah beralasan untuk menolak Quran, itu keburukan. Allah sediakan adab. Yang kedua, ketahuilah bahwa Quran ini berlaku untuk semua manusia dari manapun, siapapun sampai hari kiamat. Yang ketiga, tidak akan ada aturan yang lebih daripada yang ada dalam Al-Quran. Sungguh buruk sekali, sungguh jahat sekali orang yang mengusulkan supaya menghilangkan sebagian ayat-ayat Quran. Dan janganlah kita ikuti orang seperti itu. Yang ketiga, hendaklah kita belajar mengendalikan hawa nafsu. Karena taat itu ketika kita bisa menundukkan hawa nafsu. Jangan ikuti. Kalau mengikuti hawa nafsu, akidah, syirik, kufur, nifaq. Kalau mengikuti hawa nafsu dalam ibadah, tasahul, ta'amuk, takalluf. Kalau mengikuti hawa nafsu dalam muamalah, akan terjadi kedoliman. Ya, maaf ya, saya ada melanjutkan itu acara wayahna we lah dikirangan sakediknya bisi perlu ke ditambahan digantian. Ada acara ke
Pamengpeuk langsung ke Bogor ya sekarang. Sekian ya.